Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat pagi juga Bapak Ibu yang saat ini sedang stay di rumah. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tapi sebelumnya saya akan membukakan sedikit firman Tuhan. Saya akan membacakan di Yesaya 40 ayat yang 31. Ini ayat kesukaan saya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu mempunyai hati yang selalu menanti-nantikan ibadah pada pagi ini, menanti-nantikan saat kita merindukan kedatangan Tuhan, menantikan saat kita merindukan kasih-Nya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
untuk kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, berikan yang terbaik bagi namanya yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih. Terima kasih Tuhan, jiwaku pujilah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh sangat baik. Oh, biarlah hati kami setiap hari rindu akan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari hati kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Jangan rapase. Terima kasih Roh Kudus. Ya, biarlah kehadirat-Mu Roh Kudus memenuhi setiap keluarga-keluarga di rumah ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan hati kami, biarlah Roh-Mu yang menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun banyak masalah saat ini yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau akan selalu beserta kami, penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Mau serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati jemaat di GKI Sahabat Allah ini Tuhan. Berikan pertumbuhan rohani dalam saat-saat ini Roh Kudus di dalam setiap jemaat GKI Sahabat Allah ini Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa di dalam setiap hati kami. Kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Luar biasa. Hari ini pagi hari yang sangat luar biasa. Tuhan sudah berikan kesempatan buat pagi hari ini untuk kita bisa memuji nama Tuhan. Kita akan memujikan pujian nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita alami pada akhir-akhir ini, banyak yang masalah-masalah yang terjadi, banyak pemecatan kerjaan, mungkin kita mengalami drop ya keuangan kita, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan berkatnya kepada kita. Kita akan pujikan Allah super kuat. Biarlah kita hanya berpasrah pada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin.
tidak akan pernah memberikan kita cobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita akan pujikan lagu selanjutnya. Tangan Tuhan selalu merendah. mendengar firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu firman yang akan menguatkan kita. Biarlah iman kita akan menjadi bertumbuh. Kita pujikan selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Baik saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana sudah berada, baik di tempat ini maupun saudara, sahabat, rekan yang ada di rumah, yang hari ini sedang menyendengkan telinganya untuk mendengar sebagian firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berikan anugerah untuk kami boleh melihat, mendengar sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua kita yang akan diberkati beberapa menit ke depan. Kita sama-sama dari tempat ini maupun rumah berkata, amin. Baik, saudara pengasih Tuhan, kita akan lihat satu firman Tuhan yang terdapat dalam Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ada satu ayat kita akan bahas sama-sama pada pagi hari ini tentang hubungan kita dengan Tuhan akan membawa satu kemenangan. Pagi ini kita sudah berapa minggu tidak berjumpa dan baru kali ini kita berjumpa kembali di dalam pertemuan, ada yang di rumah dan ada sebagian kecil yang ada di tempat ini. Kita akan melihat Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama, saudara yang di rumah maupun di tempat ini dengan serius kita katakan 1, 2, 3. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa zaman dulu kalau saudara ini suatu kota selalu ada temboknya dan selalu kota itu kecil, temboknya kecil, kotanya besar, temboknya besar. Tapi yang penting di dalam tembok itu selalu ada menara, ya. Selalu ada menara. Jadi saudaraku selalu ada menaranya. Fungsinya menara adalah untuk melihat musuh. Untuk melihat musuh itu datangnya dari mana, dan yang kedua untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan, visi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu, dalam hidup ini kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap kita itu selalu, saudaraku, selalu setiap kita ini harus punya satu kubu dan ada menaranya. Nah itu saudara sekalian kasih Tuhan, pada hari ini selagi saudara ada COVID ini, saudara harus di rumah. Dan saudara punya tembok kecil, tapi harus disertai dengan menara. Itu. Fungsinya menara adalah untuk apa saudaraku? Melihat musuh, melihat musuh. Musuhnya di luar apa di dalam saudaraku? Di luar, bukan di dalam ya. Musuhnya selalu ada di luar, bukan di dalam. Kalau musuh di dalam itu sudah kalah saudaraku. Kalau sampai ada satu tembok, musuhnya di dalam, saudara kalah, saudaraku. Nah, tembok ini harus kuat dan ada menaranya, musuhnya selalu di luar. Untuk melihat musuh yang di luar, gitu ya. Menara itu untuk melihat musuh yang di luar dan untuk melihat rakyat yang di dalam. Otomatis bukan musuh, rakyat yang di dalam. Jadi saudara kasih Tuhan, gunanya tembok dan menara itu supaya kita ini ada lingkup yang sehat. Jadi setiap kita harus bisa melihat musuh dari luar, bukan dari dalam ya. Jadi tidak ada musuh dalam rumah. Ya. Selagi kita ini ada di rumah, kumpul bareng-bareng di rumah, masih ada enggak saudaraku yang di tempat ini atau di rumah yang masih musuhan? Gitu ya. Dulunya jarang ketemu, sekarang mulai ketemu. Gitu ya. Ayahnya enggak pernah pergi, anak-anaknya enggak pernah pergi, kumpul di rumah. Mungkin ada yang bilang gini, ini ayah sekarang enggak pernah pergi, bapak enggak pernah pergi di rumah, rasanya kok neraka ya, lebih baik bapak pergi ya, misalnya seperti itu. Tapi enggak saudaraku, ini saatnya bahwa kita membuat satu kubu yang kuat dengan menara yang baik untuk kita ini tidak terkalahkan dan kita bisa melihat musuh itu dengan jelas dari mana musuh itu datang. Jadi saudara dikatakan dalam firman Tuhan, mesti dalam hidup ini kita mesti membangun dengan baik menara ini. Ya, saudara ingat ya pada waktu COVID yang pertama kali di Wuhan, itu dengan sekejap saudaraku, Cina bisa membangun satu rumah sakit dengan cepatnya. Mungkin berapa minggu sudah jadi rumah sakit yang besar. Dan ketika itu melanda Indonesia juga sama. Indonesia bisa membuat rumah sakit. Wisma Atlet dijadikan rumah sakit dengan cepat, tidak tunggu 1 tahun, saudaraku. Mungkin beberapa minggu sudah jadi rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih juga, dengan cepat.
Lah, kita saat ini juga bisa dengan cepat membangun menara supaya kita tidak terkalahkan. Amin. Jadi kita bisa membangun menara dengan cepat, saudaraku. Ah, ini setiap kita. Dikatakan bahwa setiap kita, apa sih fungsinya menara? Lah, kisah ini di dalam Kidung Agung ini adalah kisah rayuan antara Salomo dengan Putri Sulamit. Ya, merayu. Dan rayuannya dikatakan lehermu seperti menara Daud, dikatakan. Wah, lehernya seperti menara Daud. Lehernya itu seperti menara Daud, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan kita tahu hubungan menara itu seperti leher itu seperti menara Daud. Leher itu apa, saudaraku? Hubungan antara kepala dengan apa? Dengan tubuh, itu hubungan. Dan kita tahu ada ayat. Oke, kita baca Efesus 5 ayat 23, 1 2 3. Karena suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuh. Jadi saudara kasih Tuhan, kita jelas hubungan leher dikatakan hubungan antara kepala dengan tubuh. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan itu betul-betul harus nempel, saudaraku. Kalau leher itu enggak nempel, saudaraku, kepala dengan tubuh enggak mati, saudaraku. Artinya bahwa setiap kita harus punya hubungan, dikatakan menara. Hubungan kita seperti menara, lehernya seperti menara. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu harus meningkat tinggi. Meningkat, bukan biasa saja, meningkat tinggi. Nah, di tengah-tengah kondisi ini, ada Andri harus di rumah, Mbak Pipit di rumah, Pak Gurianto di rumah, Bu Cumi di rumah, tidak bisa ibadah. Saudaraku, atau mungkin saudara yang di rumah juga tidak bisa ibadah. Saatnya bukan ngalamun, bukan main game hari-harian, 2 jam, 3 jam, sehari suntuk main game, lihat apa? Nih, dakor. Dakon. Nah, dakon saya tahu. Ya. Tapi kalau Drakon. Dragon aku tahu. Drakon, drama Korea. Wah, lihat drama Korea sampai, saudaraku, lihat suaminya kerja keras tidak pernah nangis. Lihat drakor, drakor itu bisa nangis loh, teles kabeh itu bantal itu. Keses apa sih tuh? Cuma lihatnya di HP loh, sudah kecil tuh. Bisa nangis menghabiskan air mata loh. Lihat suaminya kerja mati-matian pulang jam 10 malam, jam 11 malam, enggak pernah nangis. Tapi lihat itu nangis. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita punya hubungan di tengah-tengah saudara ini kondisi tercepit, enggak boleh kemana-mana, kita harus punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Meningkat tinggi, gitu. Secepat mungkin, seperti Yuan bangun rumah sakit, seperti Indonesia bangun rumah sakit, secepatnya kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik, Alkitab catat, dibangun untuk apa, saudaraku? Untuk nyimpan apa? Senjata. Jadi dibangun dikatakan untuk menyimpan senjata. Senjata itu untuk melawan siapa, saudara? Musuh. Untuk melawan musuh. Musuh yang di mana? Di luar, bukan di dalam. Jadi harapkan di tengah-tengah kesulitan, masa seperti ini, saudara rukun di rumah, ya. Jangan musuh-musuhan perang senjata, enggak perlu. Senjata hanya dibangun untuk mengalahkan musuh. Dan Alkitab catat, lawanmu bukan apa, saudaraku? Darah dan daging. Katakan saya bacakan di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jadi udara, saudara. Jadi saudara hanya bisa menang melawan itu, saudara hanya bisa punya senjata kalau saudara punya hubungan yang manis dengan Tuhan, yang meningkat tinggi. Karena menara dibangun, lehermu seperti menara untuk apa? Menyimpan senjata. Jadi kalau saudara ini punya hubungan yang manis dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang menyimpan senjata. Dan kita akan tampil sebagai apa? Pemenang. Yang kedua bukan senjata, saudaraku. Bukan sekedar senjata. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan, 1000 perisai tergantung padanya. 1000 perisai, saudara.
tergantung padanya. Perisai untuk melawan apa saudaraku? Perisai untuk apa? Melindungi. Untuk melindungi kita. Kalau kita punya hubungannya manis dengan Tuhan, maka hati kita ini bisa terlindung, hidup kita bisa terlindung. Hidup kita itu seperti dipagari. Masalahnya ketika kondisi seperti ini, saudara tidak membangun hubungan. Hubungannya dengan apa tadi? Drakor. Hubungannya drakor, hubungannya dengan apa? Game-gamean tembak-tembakan itu ya. Lah karena itu, saudara tidak punya senjata. Ketika musuh datang sudah kalah. Musuhnya ada di mana saudaraku? Udara. Wah Pak Thomas, aku tidak pernah lihat musuhnya. Di udara saudaraku. Udara mubut-mubut, terus masuk mana saudaraku? Masuk ke TV. Ya, saudara lihat. Yang mati 1000. Sana seperti ini. Hati-hati di jalan ada penjahat. Wah, itu udara saudaraku. Saudara tidak keluar mana-mana. Saudara cukup di rumah. Udara yang penuh dengan frekuensi ini. Di HP saudara dan lain sebagainya. Udara, hasil dari udara saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Saudara takut karena saudara tidak punya yang disebut dengan senjata. Saudara punya apa yang disebut dengan perisai yang melindungi. Saya harap kuncinya cuma satu saudaraku. Saudara membangun hubungan dengan Tuhan meningkat tinggi seperti menara. Dan kalau itu terjadi saudaraku, saudara akan tampil sebagai pemenang. Bukan orang yang kalah. Itu luar biasa saudaraku. Dahsyatnya Tuhan. Tuhan itu luar biasa saudaraku. Saudara yang enggak punya beras, di sini banyak beras tuh ada berapa nih? 6 sak tuh saudaraku. Ini saya enggak bisa ngabiskin saudaraku. Sampai akhir tahun mungkin enggak habis ya. Mesti saudara yang punya boleh telepon diantar ya. Bebas ongkos kirim. Gitu. Jadi telepon toh bebas ongkos kirim, pasti sampai di rumah gitu ya. Jadi saudara ngasih tahu ada orang telepon di HP saya. Pak Thomas, itu baru seminggu yang lalu ya. Persis ada rekan saya datang. Datang tuh ngapain saudaraku? Dari jauh-jauh cuma bawa uang 300.000 saudaraku. Pak Thomas, ini ada berkat Tuhan. Gitu loh saudaraku. Sebelum itu saudaraku, ada orang telepon. Telepon tidak nyaut-nyaut, lalu telepon istri saya. Pak Thomas lo ngondi sih? Kok tidak datang-datang? Akhirnya dia setelah telepon, saya tunggu di luar, saudaraku tidak datang-datang. Datanglah satu mobil Panther saudaraku ya. Lalu dia bilang ini, Pak, saya hanya mau titip ini tak berkat. Satu amplop itu. Saya buka, badai-badaian sama istri saya, isinya 1 juta. Saudara. Tuhan tuh Tuhan yang dahsyat, bukan Tuhan yang mati. Ya, jadi ada orang telepon, Pak, ini orang ini suaminya habis mati, saudaraku. Habis dipanggil Tuhan, dia telepon, WA. Pak Thomas, rekening nomor berapa ya? Saya tak ikut nyumbang-nyumbang untuk orang yang butuh di gereja, sembako. Saya kasih nomor rekening, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya buka di rekening saya tulis, dia ngasih gambar yang 1,5 juta. Saudaraku. Jadi kita punya uang 1,5 juta untuk bagi-bagi berkat, saudaraku. Saya beritahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, pasti bisa mengalahkan musuh. Yang kedua, pasti kita bisa mengelak adanya perisai 1000 perisai yang tergantung dalam hidup kita. Tidak takut terlukai, tidak khawatir dengan keluarga, karena 1000 perisai tergantung dalam kehidupan kita. Siang kemarin, Pak Sidarta, dokter Gizi telepon, Pak ini ada dananya untuk anak sekolah tidak diambil. Saya ambil aja ya, saya ambil lumayan, Tuhan berkati. Setelah waktu ngomong-ngomong, ngobrol sama dia ngomong ini, ada enggak hamba Tuhan yang kekurangan? Saya mau nyumbang 100.000. Gitu. Wah, yang kekurangan banyak ya di Semarang. Apa kuat ya? Yang kurang ada Pak, yang kurang ada 1000-an. Itu berarti jangan nyumbangnya berapa? Ya, 10 juta. Nah, saya bilang, ada Pak, 100 orang. Dia bilang, yo jaga gitu ya, pasti gitu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pagi ini kita belajar tentang ini. Selagi kita tidak bisa bertemu bersama dengan keluarga,
Satu, musuh saudara bukan orang yang di dalam. Bangunlah sebuah menara hubungan dengan Tuhan, supaya saudara bisa melihat musuh yang ada di luar. Dan kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, saudara punya senjata untuk mengalahkan dia. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan yang baik, menara yang baik, saudara punya 1000 perisai yang mengelilingi hidup saudara. Dan saudara orang yang tidak akan terlukai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk kasih kemurahan-Mu yang besar. Engkau ada, kalau kami berkenan, kami menerima anugerah yang besar. Kita nyanyikan sama-sama, Engkau ada bersama kita dan kita tidak akan takut. Mari saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta singer bisa ikut nyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, oh bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh haleluya. Mari saudaraku yang ada di rumah, sama-sama kita akan akhiri. Kita akan berdoa bersama, satukan hati kita. Buat Tuhan melawat hidup kita, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Buat Tuhan lebih meningkat dari lepas dari meningkat dan meningkat, supaya engkau punya senjata di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Engkau bisa melawan iblis. Biarlah hubunganmu yang meningkat tinggi. Engkau punya 1000 perisai yang mengelilingi hidupmu, dan engkau tidak mudah dilukai dan dikalahkan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagiku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bisa menyelesaikan ibadah pagi ini. Yes. Dari awal sampai akhir. Engkau memberkati pemain musik. Yes. Engkau memberkati song leader, juga singer. Amen. Dan Tuhan juga berkati beberapa jemaat yang hadir pada hari ini. Juga tidak lupa
jemaat yang ada di rumah. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Yes, Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus Yes. menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Tuhan datang dan menghimpun kami kembali di tempat Yes. ini. Semua kita yang percaya berkata, Amin. amin. Tuhan memberkati. Dah hidup ada hari esok, bahagia hidup jadi berarti sebab dia hidup.